dengan segenap hati kepada Pastor Andi Simon, saya mau memberitahu kepada Anda. Puluhan ribu orang yang mendengar Anda sudah begitu fanatik kepada Anda. Doa saya, pemerintah menutup, bukan sementara. Doa saya, pemerintah menutup permanen selamanya geraha Anda itu, tribun Anda itu. Doa saya terwujud, ya saya senang. Tapi saya sangat khawatir. Cara Anda melayani telah membelokkan umat dari Tuhan Yesus, dari firman yang benar, kepada mujizat-mujizat. Makanya kamu nggak ngerti teologi. Hentikan itu, pester itu, Pak Kapolda yang terhormat, suruh itu anggotamu itu supaya dihentikan tuh. Saya dengar Bapak adalah orang Kristen. Nggak benar itu. Bila perlu Pak Kapolda suruh saya ketemu enam mata dengan Bapak. Pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan kepada kita. Pelayanan Pastor Andi Simon ditutup seperti sekarang ini. Itu bukan hasil doa, bukan jawaban doa dari pendeta menghapus segala. Kenapa saya katakan demikian? Saya mau kasih tahu ada hal yang tidak klop dan cocok di dalam pemikiran, perkataan dari pendeta menghapus segala. Beliau sering membongkar penipuan dari Benny Hinn yang sudah dibuka secara lebar oleh Kosti Hinn, saudara atau keponakan dari Benny Hinn. Itu terus-menerus diulang. Baru digandengkan dengan pembahasan mengenai Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beliau berkata terkait dengan Pastor Andi Simon, jangan-jangan, ini saya bukan menuduh katanya, saya mempertanyakan. Itu sebabnya saya kritisi katanya. Kalau saya mengatakan ada pemikiran dan perkataan yang tidak sinkron di sini, buat apa pendeta menghapus segala mendoakan supaya pelayanan Pastor Andi Simon ditutup permanen oleh Tuhan melalui Polda Kaltim, melalui Wali Kota Balikpapan? Kalau memang itu masih dipertanyakan, buat apa berdoa demikian? Sampai katanya 1 bulan berdoa supaya pelayanan Pastor Andi Simon dalam konteks pelayanan doa kesembuhan ditutup permanen. Kalau memang doanya sudah demikian, berarti ada konklusi kesimpulan dari doa itu sendiri. Jadi sekalipun beliau mengatakan, saya tidak menuduh Pastor Andi Simon itu penipu, sesat, dan lain sebagainya. Tapi saya hanya mempertanyakan, sebagaimana Benny Hinn ternyata terbongkar setelah 39 tahun. Jangan-jangan, saya tidak menuduh, katanya. Kalau sudah didoakan ditutup permanen, apa artinya itu? Yesus berkata pohon itu dikenal baik dari buahnya. Apakah sebuah pohon baik atau tidak baik, itu dari buahnya. Buah itu terlihat dari kehidupan, dari perkataan, dari perbuatan. Tetapi pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan kepada kita. Pelayanan Pastor Andi Simon ditutup seperti sekarang ini. Itu bukan hasil doa, bukan jawaban doa dari pendeta menghapus segala. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan memberikan penegasan, tidak pernah Alkitab mengajarkan kita berdoa yang jahat, berdoa yang jelek kepada orang lain. Justru Alkitab berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan saya, apakah Pastor Andi Simon pernah menganiaya pendeta menghapus segala? Apakah Pastor Andi Simon sudah ditempatkan menjadi seteru atau musuh dari pendeta menghapus segala? Kalau memang ya, menurut pendeta menghapus segala, firman Tuhan memberikan konfirmasi penegasan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi
bagi yang menganiaya kita pun, kita perlu berdoa. Barangkali ada hak-hak kita yang diamputasi oleh oknum atau kelompok tertentu. Kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita perlu mendoakan mereka supaya terbuka mata hati, mata rohani mereka. Sehingga mereka sadar akan kekurangan kelemahannya dan mereka berbalik kepada Tuhan. Itu arah doa kepada orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Berkatilah, jangan mengutuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, pelayanan Pastor Andi Simon ditutup di Geraha IHS, di Tribun Healing Center sekarang ini. Itu bukan hasil doa atau jawaban doa dari pendeta Mangapul Sagala. Ngawur aja. Gak ada sama sekali kaitannya. Kenapa? Argumentasi berikutnya. Pelayanan Pastor Andi Simon ditutup. Bukan karena kesesatan yang terjadi di sana. Tidak. Tapi karena ada prosedur yang belum lengkap dalam konteks FKUB. Hanya itu saja. Bukan karena pelayanannya tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita tahu bersama. Pelayanan doa kesembuhan in Jesus name dalam nama Yesus telah bermanfaat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, termasuk agama manapun. Justru kita berdoa supaya Tuhan buka jalan sehingga proses FKUB itu boleh segera dirampungkan oleh karena pertolongan Tuhan. Selama ini kan pendeta Mangapul Sagala mengomentari Pastor Andi Simon karena curiga, mempertanyakan. Apalagi beliau sering mengutip. Ada 10 pastor pendeta besar di dunia. Salah satunya di Indonesia, dan itu adalah Pastor Andi Simon. Pendeta Mangapul Sagala menyimpulkan itu tim Pastor Andi Simon. Itu tidak termasuk tim Pastor Andi Simon. Tapi ada channel tertentu yang dengan bebas membuat konten dan disimpulkan menurut perspektif dari yang memiliki channel. Karena dilihat pengaruh bukti nyata dari pelayanannya. Beliau menyimpulkan demikian. Tapi jangan justru diarahkan kepada Pastor Andi Simon. Itu sangat tidak adil. Argumentasi yang dibangun oleh pendeta Mangapul Sagala selama ini terkait dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Apa? Argumentasinya apa? Argumentasinya, saya berdoa pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon ditutup karena belum mengikuti syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Apakah itu alasannya? Alasan doa dari pendeta Mangapul Sagala makanya ditutup? Oh tidak, sama sekali tidak. Karena tidak suka dengan kolam baptisan yang diberi nama kolam Bethesda, kolam kesembuhan. Itu saja diributkan. Saya pakar Injil Yohanes. Itu pengertiannya bukan begitu. Orang diberi nama terserah aja. Diberi nama aja kok. Itu aja kok repot, kata Gus Dur. Diberi nama. Dan harapan yang terjadi dibalik daripada diberi nama itu adalah mujizat terbesar terjadi ketika dibaptiskan. Apa itu? Bukankah mujizat terbesar itu adalah orang yang dari dunia yang berdosa ini masuk surga? Pesta besar terjadi, malaikat surga bersorak-sorai. Itu kesembuhan yang ajaib. Kesembuhan, pemulihan, keselamatan terbesar. Kenapa kita harus begitu sempit dan dangkal memahami sebuah kitab? Hanya dari sudut pandang kacamata kuda, gak bisa. Firman itu berbicara kepada kita. Kata-kata logos yang mati itu dihidupkan, diremakan oleh Roh Kudus. Sehingga menjadi sesuatu yang menggetarkan, memulihkan, mengubahkan, menyentuh, memberkati, meneguhkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon melakukan kehendak Bapa, menunjukkan buah-buah pelayanannya, menebar kasih,
mengajarkan firman, mendoakan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa, di mananya yang salah? Di mananya yang keliru? Di mananya yang menjadi dasar pondasi pendeta Mangapul Sagala mendoakan supaya ditutup permanen? Saya kasih tahu sekali lagi, pelayanan Pastor Andi Simon ditutup sementara sekarang ini bukan karena hasil atau jawaban doa pendeta Mangapul Sagala. Tidak. Doa yang demikian tidak alkitabiah. Doa yang demikian adalah doa yang salah. Kalau doa itu salah, kata Yakobus, salah berdoa untuk memuaskan keinginan hawa nafsu, maka doa tidak akan dijawab oleh Tuhan. Itu jelas, clear.